Perkenalkan, nama saya Jessica Caroline dengan nomor induk mahasiswa 01064042410042 dari jurusan Accounting. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep teori dari jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo pada akun-akun tertentu untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum dicatat di jurnal penutup. Berikut adalah contoh dari jurnal penyesuaian. Di sini tanggalnya adalah 31 Desember karena jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode. Dan data ini adalah data-data secara real time yang akan dicatat di jurnal penutup. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 4 macam, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi ini menghasilkan pernyataan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Berikut adalah contoh laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan yang dikurangi beban, kemudian menjadi laba. Nah, di sini ada konteksnya adalah pendapatan usaha dan beban-beban usaha, sehingga labanya yang adalah laba usaha. Kemudian di bawahnya terdapat pendapatan atau beban di luar usaha, yaitu bunga. Jadi pendapatan bunga dikurangi beban bunga menjadi laba bersih. Laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menunjukkan gambaran perubahan pada laba ditahan suatu perusahaan tertentu dalam periode tertentu. Laporan laba ditahan penting bagi investor, pemberi pinjaman, dan pemilik bisnis, karena dapat membantu memahami bagaimana laba perusahaan dimanfaatkan. Nah, di sini ada laba ditahan pada 1 April 2017. Itu adalah yang dimaksud adalah laba ditahan pada awal periode, kemudian ditambah dengan laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Kemudian dikurangi oleh dividen dan ditambah dengan laba bersih dan dividen ini dikurangi kemudian menjadi kenaikan laba ditahan. Ditambahkan ke laba ditahan yang sebelumnya pada awal periode menjadi laba ditahan untuk akhir periode. Kemudian ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang melaporkan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu periode tertentu. Dibuat untuk memudahkan analisis prediksi arus kas di masa depan. Berikut adalah contoh dari laporan posisi keuangan atau biasa dikenal dengan neraca. Laporan neraca ini terdapat aktiva. Aktiva ini adalah aset, di mana aktiva lancar ini adalah aset yang bisa habis atau tidak mengalami penyusutan. Aktiva yang tetap adalah aktiva yang tidak cepat habis dan mengalami penyusutan kecuali tanah. Kemudian ada pasiva. Pasiva ini adalah liabilitas dan ekuitas. Utang lancar dan utang jangka panjang merupakan liabilitas dan ekuitas adalah modal dan laba ditahan. Kemudian aktiva dan pasiva ini akan dilihat apakah seimbang atau tidak. Kemudian ada laporan arus kas.
Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi data-data keuangan terkait perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari seluruh kegiatan operasionalnya. Laporan arus kas ini berfokus pada aktivitas kas. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasi. Jadi ini adalah kas yang digunakan untuk aktivitas operasi. Kemudian ada arus kas dari kegiatan investasi, adalah kas yang digunakan untuk kegiatan investasi seperti pembelian tanah, peralatan, dan sebagainya. Kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas dari kegiatan pendanaan ini adalah kas yang digunakan untuk kegiatan pendanaan, yaitu kas yang diterima dari investasi pemilik, dividen, atau prive. Kemudian arus kas ini akan ditotal untuk yang aktivitas operasi, investasi, dan kegiatan pendanaan dan akan menghasilkan arus kas bersih dan saldo kas untuk akhir periode. Kemudian ada jurnal penutup yang terakhir. Jurnal penutup adalah catatan akuntansi yang dilakukan pada akhir periode untuk menutup akun nominal secara sementara atau disesuaikan hingga nol agar tidak mempengaruhi transaksi selanjutnya. Jadi, yang dimaksud transaksi selanjutnya adalah transaksi untuk periode selanjutnya. Jadi, eh, ini untuk misalkan ini kan Desember ya, untuk tahun depan akan membuka lembar baru lagi. Jadi akan dihitung per tahunnya. Jadi untuk di akhir tahun akan dienolkan. Seperti di reset lah. Selanjutnya, untuk praktek jurnal penyesuaian laporan keuangan dan jurnal penutup itu akan saya lanjutkan di AFL 1 kemarin. Jadi saya akan diteruskan mulai dari sini. Yang pertama, kita akan melakukan pembuatan jurnal penyesuaiannya dulu. Ini adalah keterangan yang kita perlukan. Yang pertama adalah perlengkapan yang tersisa pada 30 April 2024 adalah 500.000. Nah, perlengkapan yang tersisa berarti ini adalah sisa perlengkapannya dan kita harus menghitung beban perlengkapannya. Jadi yang perlengkapan yang habis terpakai. Kita bisa cari di sini perlengkapan ada 924.000. Sehingga bila tersisa 500.000, yang terpakai adalah 424.000. Ini kita akan catat ini April 2024. Nah, untuk pencatatannya, untuk beban perlengkapan kita debit karena beban mengurangi ekuitas. Jadi beban mengurangi ekuitas dan ekuitas bertambah di kredit, maka beban yang mengurangi ekuitas bertambah di debit. Kita beban perlengkapan, kemudian beban perlengkapan yang sudah terpakai adalah 424.000. Perlengkapan yang telah terpakai. Nah, untuk kreditnya kita bisa memasukkan perlengkapannya. Jadi perlengkapannya akan dikurangi sebesar 424.000. Untuk keterangan akan kuberikan sama. Lalu lanjut ke keterangan yang kedua. Premi asuransi sudah dibayar dan telah terpakai untuk 1 bulan. Nah, untuk yang keterangan kedua ini ada 2 jurnal penyesuaian. Yang pertama premi asuransi sudah dibayar dan satunya lagi telah terpakai untuk 1 bulan. Yang pertama, kita tulis dulu 30 April 2024. Ini tanggalnya akan tetap sama karena dibuat di akhir periode.
asuransi telah di asuransi telah dibayar. Kalau dilihat sebelumnya, asuransi dibayar muka adalah 3 juta. Dan di sini juga ada hutang asuransi 3 juta. Nah, kita akan hilangkan hutang asuransinya dengan menggunakan kas. Jadi, untuk debitnya, kita masukkan hutang asuransi, karena hutang asuransi bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, kita akan mengurangi hutang asuransinya, jadi kita masukkan di debit. Sebesar 3 juta. Kemudian, untuk kreditnya, kita akan masukkan kas, karena kita membayar menggunakan kas. Kas berkurang di kredit, karena dia adalah aset. Untuk keterangan akan aku beri membayar hutang asuransi. Nah, untuk masih di nomor 2, ini untuk keterangan bahwa telah terpakai selama 1 bulan. Bila dilihat untuk jurnal umum yang kemarin, ini periode asuransi adalah 1 tahun, sehingga bisa dihitung seperti ini. Untuk jurnal penyesuaiannya adalah telah terpakai selama 1 bulan, sehingga sudah bisa dianggap sebagai beban asuransi karena sudah terpakai selama 1 bulan. Jadi 1 bulannya udah bisa dimasukkan ke beban asuransi. Untuk penghitungannya bisa dilakukan seperti ini. Ini tadi 3 juta dibagi 12. Sehingga akan muncul untuk 1 bulannya. 250. Kemudian kita masukkan juga di kredit. Di kredit, akun yang kita masukkan adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ini adalah aset. Jadi dia akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Karena kita akan mengurangi asuransi dibayar di muka, karena untuk dimasukkan ke beban asuransi. Jadi asuransi dibayar di muka ada di kredit. Sebesar 250.000. Kita akan kasih keterangannya. Beban asuransi yang telah terpakai selama 1 bulan. Samakan. Lanjut ke poin yang berikutnya. Beban listrik belum dicatat sebesar 750.000. Beban listrik karena dia adalah beban yang mengurangi ekuitas, sedangkan ekuitas itu bertambah di kredit, bertambah di kredit, maka yang mengurangi ekuitas selalu bertambah di debit. Maka beban listrik akan masuk di debit. Kemudian eh, untuk nominalnya tadi adalah 750.000. Untuk kreditnya, kita bisa masukkan kas, karena sudah dibayar kondisinya. Karena sudah dibayar namun belum dicatat. Bulan, tulis bulan April aja. Lalu berlanjut ke poin selanjutnya. Peralatan mengalami penyusutan sebesar 10% dari harga perolehan. Tulis tanggalnya dulu. Untuk jumlah penyesuaiannya, untuk penyusutan peralatan, kita bisa gunakan beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Seperti yang sebelumnya, beban selalu ada di debit karena dia mengurangi ekuitas.
Jadi kita masukkan ke beban dulu sebesar 10% dari harga perolehan. Kita lihat dulu harga perolehannya, yaitu 49.750.000. Jadi bila kita, ini bisa dipencet gini, dikali 10%. Hmm, Kita tulis saja 750 dikali 10%. Nah, ini adalah hasil yang benar. Kemudian untuk kreditnya, kita masukkan akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan ini selalu bertambah di kredit karena dia mengurangi aset. Dia termasuk aset, namun dia mengurangi aset. Nah, ini adalah poin keempat. Nah, lanjut ke poin kelima. Terdapat transaksi layanan yang sudah diberikan, namun belum dicatat dan belum ditagih, sebesar 1,5 juta. Nah, di sini bisa seperti biasa, karena itu adalah layanan dan belum dibayar. Kita telah memberi layanan namun belum dibayar, jadi kita masukkan itu ke piutang usaha. Piutang usaha adalah aset, jadi selalu bertambah di debit. Jadi kita masukkan di debit sebesar tadi 1.500.000. Pendapatan yang belum bayar. Lalu untuk kreditnya kita akan masukkan pendapatan jasa, karena pendapatan jasa ini adalah ekuitas, termasuk ekuitas, dan selalu bertambahnya di kredit. Sebesar, lalu kita lanjut ke poin terakhir. Terdapat 2 karyawan yang belum menerima gaji dan belum dicatat, masing-masing 4 juta. Jadi ini sama seperti pada tanggal 30 April, namun bukan waktu di jurnal umum, sama di 30 April 2024. Yang pertama adalah kita masukkan ke beban gaji. Meskipun belum dibayar, namun kan sudah terlewat. Jadi kita masukkan ke beban gaji sebesar, karena tadi 2 karyawan dan masing-masing 4 juta, jadi kita masukkan 8 juta. Kemudian untuk kredit, untuk akun kreditnya, kita gunakan hutang gaji karena statusnya belum dibayar. Ya, untuk keterangannya aku akan berikan ini beban gaji 2 karyawan yang belum. Nah, karena jurnal penyesuaiannya sudah selesai, kita bisa beralih ke buku besar setelah penyesuaian. Buku besar ini sebenarnya sudah otomatis bila kita refresh.
Ini untuk kas. Kemudian ini untuk piutang usaha, kita bisa refresh. Di sini sudah masuk ya. Ini yang pendapatan jasa yang belum dibayar itu sudah masuk untuk tanggal 30-nya. Kemudian ada perlengkapan, bisa kita refresh. Lalu lanjut lagi, kita mungkin bisa refresh lagi. Kemudian di sini juga, ini karena hutang usaha sebenarnya tidak ada ya, jadi tidak perlu. Kemudian ini bisa kita refresh, 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 refresh. Ini juga sudah masuk ya guys. Di sini ada beberapa yang belum eh, mungkin dimasukkan, jadi aku bisa seperti beban perlengkapan dan sebagainya belum dimasukkan di beban ya, ini beban perlengkapan. Kemudian beban ini ada beban listrik, kemudian ada untuk buku besar sudah semua. Kemudian kita lanjut ke trial balance setelah penyesuaian. Sini bisa kita refresh. Namun ini juga ada yang belum kita centang. Jadi kita akan uh, centangin beberapa yang belum muncul. Kemudian kita bisa masukkan total dengan cara ALT. ALT sama dengan mudah banget. Jadi caranya tinggal pencet ALT dan sama dengan, jika ALT-nya ditahan, kemudian pencet sama dengan. Dan akan muncul seperti ini. Nah, bisa dilihat. Ya kan aku tarik saja. Hasilnya adalah balance. Jadi aku akan listnya adalah grand total. Kita beri warna biru aja biar sama dengan yang atas. Kita bold dan diisi warna biru. Seperti ini. Kemudian kita akan berganti ke laporan keuangan. Kita akan buat di sini saja. Pertama kita akan membuat laporan laba rugi dari Hera Tax Consultant untuk periode yang berakhir pada 30 April 2020. Ini bisa aku merge and center. Ya, ini juga aku merge and center. Juga merge and center. Ya. Nah, untuk pertama kita akan masukkan pendapatannya.
Pendapatannya adalah kita bisa masukkan di situ ada 400 nomornya dulu. Mungkin agak repot, tapi ini adalah prosedurnya. Ada apa namanya? Caranya nanti ya. Nah, di sini kamu bisa oh, masukkan rumus SUMIF dalam kurung. Nah, SUMIF-nya ini diminta range. Range-nya kita akan gunakan ini. Ups. Kemudian kriterianya, apa sih yang mau kita cari adalah 400 pendapatan jasa. Kemudian carinya di mana apa yang dicari adalah ini, saldo debitnya. Nah, ini kita untuk oh maaf, untuk amannya kita akan kunci, kita lock pakai eh, dolar ini, simbol dolar yang ini juga. Lalu nggak cuman ini doang, kita tambah lagi submit lagi. Kali ini kita range-nya tetap sama, kemudian kriterianya juga tetap sama, namun yang terakhir ini berbeda. Jadi kita kasih di saldo kredit. Jadi kayak kenapa harus ada dua? Karena ini buat kita kayak mencari angkanya, mencari nominal dari kriterianya, baik itu debit mau itu kredit semuanya bisa. Nah, ini akan aku buat jadi rupiah. Selesai. Di sini bisa langsung sama kan pendapatan jasa 56.500.000 ini juga sama. Itu tujuannya disuruh nyari nilainya, mau itu di debit, mau itu di kredit, sistemnya nanti bisa nyari. Kemudian untuk laporan laba rugi kita juga harus masukin beban. Bebannya tuh ada apa aja? Ada ini. Kita bisa kasih. Ini kita bisa copy dan paste dari ini beban penyusutannya panjang. Nah, ini bisa pakai SUMIF juga yang sama. Aku taruh di sini. Oh, ini salah, bentar. Maaf, Pak. Ini akan aku kasih di sini saja. Tapi untuk tidak, kita bisa tambahin lagi saja. Sama seperti tadi kriterianya. Dan ini kalau kalian perhatikan, kenapa eh, hanya kriterianya saja yang tidak di lock atau dikasih eh, dollar sign itu karena kriterianya kan karena di drag kan itu nanti kriterianya bisa berubah. Ini sama untuk kredit. Ini kita mulai locking. Locking. Nah, sudah. Ini kita drag ke bawah, and then kita tulis. Karena ini sudah sama kan, kita tulis total beban. Ini tidak perlu. Ini kita ini kan, dan total beban kita kasih di sini. Kita sum ini, dan kita
tulis laba bersih sini, kita sum atau bisa ALT sama dengan, atau bisa Control Shift Control Shift anak panah ke atas. Tidak bisa. Oh, ini kebablasan. Kita terus lagi sum dalam kurung ke atas. Nah, ini perlu dibenarkan ya, guys. Nah, jadi biasanya kalau sum pakai Ctrl Shift ke atas itu dia memasukkan kotak sumnya sendiri. Jadi itu perlu dinaikkan satu baris. Dan jadi ini adalah laba bersih. Kita kasih border biar ini laporan laba. Kemudian laporan laba ditahan. Kita akan buat laporan laba ditahan di sini saja. Ini adalah X konsultan laporan laba ditahan. Kemudian untuk periode yang berakhir 30 April 2024-nya di Merchant Center. Merchant Center. Merchant Center. Ini kita masukkan laba ditahan per 1 April 2024. Jumlahnya adalah, ini aku akan kasih LP. Jumlahnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan laba bersih. Laba bersih tadi adalah 75 juta. Ternyata kemudian biasanya ini diisi oleh prive atau dividen, namun karena tidak ada jadi akan uh, langsung ke kenaikan laba ditahan sebesar 75 juta. Jadi uh, laba ditahan per 30 April 2024 adalah, kita pakai sum lagi, Ctrl Shift ke atas, dan ya, dia adalah 75 juta itu tadi. Kita beri. Dan yang terakhir ada, bukan terakhir sih, kita akan membuat laporan neraca. Ya, nah, X konsultan. Kemudian laporan laporan neraca bisa disebut dengan laporan posisi keuangan atau sama saja sebenarnya. Tapi di sini akan aku pakai keuangan. Keterangannya adalah per 30 April 2024. Ini akan aku merge and center lagi. Nah, di sini ada yang pertama adalah aset. Aset kita ada hingga sini.
Akan copy saja. Kemudian kita pakai sum if lagi. Sebenarnya kita bisa copy mungkin. Ya, kita bisa copy, kemudian eh, kita bisa drag sampai bawah. Dan untuk akumulasi, ini adalah pengurangan. Jadi aku beri di awal mungkin. Ini. Ya, jadi ini bisa menggunakan sum dalam kurung. Dan ini adalah total aset. Total aset. Lalu berpindah ke liabilitas. Nah, di liabilitas ada ini, hutang usaha, hutang gaji, dan hutang asuransi. Copy, dan masukkan ke sini. Kita copy lagi. Hutang usahanya adalah kosong dan hutang asuransinya juga adalah kosong. Jadi, total liabilitas adalah sum 13 juta. Kemudian kita masukkan ekuitas. Yang pertama adalah modal. Ekuitas di sini ada modal dan laba ditahan dari sini. Nah, kemudian bisa dijumlah. Bentar. Ini menggunakan sum if dan ini menggunakan ini adalah kemudian maaf ada kesalahan di mana ini bukan di sum sebenarnya karena ini harusnya adalah minus. Jadi akan aku ganti jadi minus. Ya, jadi ada pergantian. Ya, sudah benar. Kemudian kita akan tulis total ekuitas adalah sum. Kemudian kita total lagi di sini total liabilitas. Kita tambahkan ini dengan ini. Hasilnya adalah balance. Kita beri warna atau kita. Kemudian lanjut ke laporan arus kas.
Para ex konsultan laporan arus kas untuk periode yang berakhir 30 April 2024. Yang akan kita merge and center lagi untuk biar bagus. Nah, yang pertama kita akan arus kas dari biaya operasi dari kegiatan operasional. Itu ada, kita bisa lihat di buku besar, aktivitas operasional. Ini membayar hutang usaha ke Harimu Mebel. Oh, ini peralatan ini bisa digunakan untuk dianggap sebagai investasi. Ini adalah 5 juta. Kemudian pelunasan piutang usaha, jadi bisa kita total di sini saja. Ini ditambah pelunasan piutang usaha ini termasuk juga ditambah penyetoran modal awal, tidak, itu pendanaan, pelunasan cicilan, satu-satu saja. Tambah, maaf, bentar. Ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah, ini. Sama dengan 41.500.000. Tapi kita bisa masukkan ke pendapatan pendapatan dari jasa layanan, jasa konsultasi. Karena semua ini dari jasa konsultasi. Sejauh ini hanya jasa konsultasi saja, belum ada pelunasan seperti beban dan sebagainya. Maaf, tadi beban ada, beban listrik, pembayaran beban. Di beban listrik tadi ada 750. Ya kan? Ya, di sini beban listrik 50.000. Untuk beban perlengkapan, beban gaji, beban asuransi juga. Oh, beban asuransi juga sudah dibayar ya. Jadi 3 juta. Karena tadi ada beban listrik dan beban asuransi. Ini total arus kas dari kegiatan operasional adalah, kita pakai sum lagi,
Kemudian ada arus kas dari kegiatan investasi. Investasi ini bisa seperti, oh maaf bentar, ini harusnya adalah minus, jadi 37.750. Investasi ini bisa berupa pembelian eh, per- peralatan. Oh iya, tadi ada perlengkapan pembeliannya 924, belum saya masukkan. Nah, kita pindahkan sedikit. Kita masukkan pembelian perlengkapan sebesar 900 minus 924. Jadi, eh ya, kegiatan operasional ini adalah kegiatan perusahaan untuk sehari-harinya. Jadi kayak perlengkapan itu semuanya masuk, tapi kalau peralatan karena itu tidak sehari-hari, jadi masuknya ke kegiatan investasi. Nah, di sini karena Sakti Supplies ini adalah perlengkapan, jadi tadi harusnya dimasukkan ke kegiatan operasional. Nah, untuk Hadimu Mebel ini adalah peralatan, jadi eh, bisa dimasukkan ke investasi sebesar 24.750. Pembelian peralatan sebesar gitu. Berarti adalah kita tetap menggunakan sum meskipun tetap sama harganya, itu adalah prosedurnya. Pendana haruskah dari kegiatan pendanaan. Pendanaan dapat berupa penyetoran modal awal. Penyetoran modal awal ada 50 juta dan 25 juta. Ini adalah penyetoran modal. Jadi ada penyetoran modal. Bisa di jumlah langsung yaitu 75 juta. Pokoknya jadi total arus kas dari kegiatan pendanaan adalah ya, nah kemudian kita akan masukkan arus kas di awal periode di mana itu adalah 0. Kemudian kita masukkan arus kas di akhir periode. Ini kita jumlahkan, ini ditambah dengan ini, tambah dengan ini, sama dengan 136.576. Ini bisa diberi, bentar, ini laporan arus kas sudah selesai. Saya berikan ini. Akan saya perjelas. Ini juga akan saya perjelas. Dan
Iya, jadi laporan arus kas sudah selesai. Sekarang kita bisa masuk ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini bagaimana? Jurnal penutup ini menggunakan ini. Tanggal masih sama, yaitu 30 April, karena jurnal penutup dibuat pada akhir bulan atau akhir periode. Ini menggunakan ikhtisar laba rugi. Nah, pertama-tama kita akan meriset pendapatannya. Jadi pendapatan akan kita kurangi, pendapatan berkurang di debit karena dia adalah ekuitas. Jadi kita masukkan pendapatan jasa di debit, dan pendapatan jasa yang terakhir berapa? 56.500. 56.500.000. Kemudian untuk kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi semua pendapatannya akan dimasukkan semua ke ikhtisar laba rugi. Sebesar sama 56.500. Keterangannya akan aku samakan semua, yaitu kemudian 30 lagi, 30 April. Kali ini kita akan meriset untuk bebannya. Karena beban itu berkurang di kredit dan bertambah di debit. Jadi untuk menghabiskan nominal beban perlu di kredit. Jadi kita ikhtisar laba ruginya ada di debit. Kemudian untuk kreditnya kita gunakan beban satu-satu. Nah, sudah kita masukkan satu-satu. Beban penyusutan perlengkapan ada 4.975, 4.975, 4.975. Kemudian beban asuransi 250. Kemudian beban gaji 13 juta. Beban sewa, oh tidak ada beban sewa. Ini kita ganti jadi beban perlengkapan, yang ini diganti jadi beban listrik. Yang ini, aduh, kita delete. Beban perlengkapan adalah 424.000. Kemudian beban listriknya adalah 750. 750. Nah, ikhtisar laba ruginya ini nominalnya adalah jumlah dari beban-beban ini. Jadi kita pakai sum, kemudian kita akan 19 juta. Untuk keterangannya akan saya samakan. Ini juga akan saya samakan. Masih sama lagi. Untuk ikhtisar laba ruginya akan dimasukkan ke laba ditahan semua. Jadi eh, kenapa dimasukin ke laba ditahan? Karena laba ditahan yang akan dimasukin ikhtisar laba rugi itu akan menjadi laba ditahan untuk bulan depannya. Jadi untuk awal periode selanjutnya. Di ikhtisar laba ruginya akan ada di debit, karena sebenarnya ikhtisar laba rugi itu ada di eh, kredit, karena kalau misalkan untung, ikhtisar laba rugi akan selalu dikredit. Namun kalau misalkan rugi, ikhtisar laba rugi ini akan ada di debit. Jadi karena ini adalah
untung, jadi ikhtisar laba rugi ada di debit karena yang aslinya di kredit, dikurangi semuanya, jadi di debit. Sebesar, ini tadi ikhtisar laba kurangi, masukkan di laba, kan ada, laba ditahan, sebesar sama. Nah, nanti akan muncul di trial balance. Ini aku bisa, sebentarnya akan aku pindahkan terlebih dahulu. Ini bisa aku tambahi ikhtisar laba rugi dan laba ditahan. Oh, laba ditahannya adalah segini. Nah, di sini bisa dilihat eh, semuanya, bagian pendapatan jasa dan beban-beban sudah nol dan siap untuk diisi transaksi dari periode selanjutnya. Di sini laporan laba rugi juga sudah kosong dan sebagainya. Nah, ini kita karena sudah eh, sampai di neraca saldo setelah penutupan, yaitu ini, penjelasan kali ini akan berakhir di sini. Demikian dari saya Jessica Caroline, berterima kasih. Terima kasih.